Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita akan membahas satu hal yang mewakili dari pertanyaan teman-teman sekaligus saya pribadi. Ini kita jawab singkat saja Bang ya. Terkait dengan orang yang meninggal, bah, khususnya di Jawa Timur ini seringkali kita melihat orang yang meninggal dari dulu hingga sekarang, dari zaman kuno hingga zaman modern, itu orang yang meninggal pasti selalu ditutupi dengan jarik, bah. Ya. Dan itu saya dengar bukan hanya di Pulau Jawa Timur saja, bahkan di Pulau Jawa yang lain juga. Ini apakah ada ketetapan-ketetapan tertentu atau nilai-nilai mistik tertentu, Mbah? Kenapa kok meskipun orang itu kaya raya, tutup bagi orang yang meninggal juga jarik? Kenapa kok bukan selimut yang harganya mungkin lebih mahal atau gimana? Bahkan sama saja kalau hanya buat tutup. Ya, terima kasih. Mungkin itu merupakan tradisi atau kebiasaan. Jarik bisa dikatakan jajar-jajar dan berlari-lari. Sehingga itu dari filosofi atau dari pengorian atau Giroto Boso, jarik, jajar-jajar dan bertarik-tarik, artinya seperti bertata-tata yang terarah. Okay. Artinya bisa diartikan bahwa orang yang meninggal itu kalau di kuburan, Mbak ya, okay, bentuk-bentuk bijingan atau batu nisan atau patokan itu pasti menghadap ke utara secara berbaris-baris atau berjajar-jajar atau tarik-tarik, itu kan semuanya menghadap ke kiblat dan ujungnya atau kepalanya pasti di sebelah utara. Mungkin seperti itu. Namun tidak lepas daripada itu, kita tidak terlalu percaya dengan adanya ya hal itu. Sejak orang dulu, nenek moyang dulu sudah menggunakan, setiap ada orang yang meninggal pasti ditutupi dengan jarik. Mungkin bisa juga pada saat dulu kala itu adanya kain itu hanya jarik yang merupakan kain yang dimiliki oleh warga atau kain yang dianggap itu setiap orang punya. Kalau sekarang kan banyaknya kain, banyaknya jumlah penutup itu kan banyak sekali. Bisa berasal dari kain yang berwarna-warni, baik itu merah, putih, kuning dan sebagainya. Namun ternyata tetap warga kita atau masyarakat kita, terutama Pulau Jawa itu masih menggunakan yaitu tutup daripada jarik. Seperti halnya banyak tokoh-tokoh besar, presiden dan sebagainya, apabila meninggal mereka tetap menggunakan jarik yang sebagai tutup. Siapapun, orang-orang besar pun tetap menggunakan jarik. Padahal orang-orang kaya juga banyak kain-kain yang mahal seperti sutra, seperti kain-kain yang mahal itu kan mereka juga punya. Namun mereka tetap memilih sebagai tutup orang mati adalah jarik. Kita juga bisa menyudut pandangkan bahwa tutup orang yang mati, kalau orang mati ditutupi jarik, Mbak ya, itu dinamakan luruh, Mbak. Saya ulangi lagi, kain yang dipakai untuk menutupi orang yang sudah mati sebelum dimandikan atau sebelum disolati itu dinamakan luruh. Hingga dari orang Jawa juga dipakai untuk salah satu kepercayaan. Luruh itu berasal dari loro dan telu. Lu artinya 3, ro adalah loro. Sehingga untuk perkawinan apabila kita mendapatkan jodoh, misalkan saya sama Mbak Lulu adalah merupakan anak yang nomor 3, saya yang nomor 2, itu tidak boleh karena dari kata luro tadi, Mbak. Jadi anak nomor 2 dan anak nomor 3 itu tidak boleh. Itu efeknya akan meninggal gitu atau gimana, Mbak? Ya, dari nenek moyang kita atau masyarakat kita ketakutan kalau mereka yang jadi manten nanti akan tidak umur panjang, mereka akan meninggal seperti yang digambarkan sebagai luruh atau kain yang dipakai untuk menutupi orang yang sedang meninggal. Hingga saya ulangi lagi, juga banyak kisah-kisah di masyarakat kita yang kita juga kadang tidak percaya, namun merupakan adat istiadat, juga kita hormati saja. Luruh adalah tutupnya orang yang sudah meninggal sebelum disolati atau sebelum dimandikan. Luruh itu bisa dikatakan luro, ada telu dan loro, artinya 3 dan 2. Yang dimaksud di sini, misalkan saya sama Mbak Lulu mengadakan pernikahan, Mbak Lulu adalah anak yang nomor 3, saya anak yang nomor 2, itu apabila dinikahkan itu tidak boleh karena
diprediksi atau diramalkan bisa mengakibatkan kematian muda atau rumah tangganya tidak sempurna, atau di tengah perjalanan rumah tangga ini akan terjadi kematian. Itu kepercayaan dari nenek moyang kita. Walaupun seperti itu, kita pun juga tidak mempercayai hal itu. Ini hanya sebagai budaya kita, hanya sebagai tradisi saja yang harus kita hormati. Kepercayaan memang tidak dapat kita dongkrak, atau kepercayaan tidak dapat kita musuhi. Kita secara global, lakum dinukum waliyatin, kita selalu menghormati dengan keyakinan orang, Mbak. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang percaya bahwa pertemuan di antara manten terjadi ada lurup atau telu dan loro, yang telunya adalah anak nomor telu, yang kedua yaitu anak yang nomor 2 itu tidak boleh dipertemukan, tidak boleh jadi manten. Itu keyakinan mereka yang percaya, sehingga bisa dipercaya dan bisa tidak. Tapi saya pribadi kurang mempercayai hal itu, tapi patutnya kita untuk menghormati dan melestarikan. Terima kasih. Terus di samping itu, Mbah, kalau misalkan orang tidur kemudian ditutupi selimut itu dari atas kepala sampai ujung kaki, itu mereka seperti hal biasa, Mbah. Tapi ketika misalkan orang untuk main-main saja, ketika dia diujur nih ke utara atau kepalanya di utara, kemudian ditutupi dari ujung kepala hingga ujung kaki pakai jarik, mereka pasti nggak mau ketakutan. Itu kan berarti mereka menganggap itu ada nilai-nilai mistis tertentu. Itu gimana pandangannya dengan itu? Ada sebagian orang yang mempercayai bahwa orang yang tidur kemudian ditutupi dengan jarik dari kaki sampai kepala, dan mereka berbujur ke utara atau mujur ngalor, itu jarang-jarang berani, karena mereka menjajari atau menyamai atau menyaingi daripada orang-orang yang meninggal. Biasanya mereka juga ketakutan, dan mereka yang melihat pun juga merasa risih, merasa tidak nyaman. Nggak mungkin itu merupakan simbol-simbol daripada kematian, sehingga hal itu memang jarang-jarang kita lihat atau kita tontonkan, Mbak. Itu memang apabila kita melihat di hati kita memang tidak nyaman. Namun hal itu tidak merupakan hal kepastian. Orang yang tidur kemudian ditutupi jari terus mereka meninggal itu tidak dapat dipastikan, Mbak. Itu sebagai keyakinan saja, Mbak. Ya teman-teman, jadi inilah pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga ini bermanfaat. Ini sudah akan masuk ke jamnya sholat isya, Mbah. Maka dari itu ini akan segera kita akhiri, dan untuk lebih luasnya lagi teman-teman bisa menyimak setiap konten Mbah Kendil, karena kita pasti akan memberikan atau menyajikan video-video peninggalan dari nenek moyang kita yang mungkin teman-teman di rumah juga tidak tahu, sehingga bisa menambah pengalaman bagi kita semua. Mbah Kendil ada tambahan lain, Mbah? Yang jelas seperti yang saya sampaikan lurup tadi, bisa dipercaya dan bisa tidak, tergantung kepada Anda semua. Silakan Anda percaya dan silakan Anda tidak percaya, itu hak asasi kepada Anda semua. Itu merupakan keyakinan orang, tidak dapat diganggu gugat, tetap kita menghormati, Mbak. Terima kasih. Ya cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.